Yang pertama, siapkan pisangnya. Di sini aku pakai pisang jantan, boleh juga pakai pisang kepok. Pilih pisang yang nggak terlalu matang banget ya, matangnya tuh ya sedang-sedang aja. Lalu pisangnya dikupas. Ini pisangnya lumayan ukurannya itu nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil banget. Selanjutnya siapkan tepung terigu, nggak usah timbang-timbang nggak apa-apa ya. Kalau ditimbang ini sekitar 80-100 gram. Aku udah tambahin sedikit garam tadi dan juga sedikit pasta vanila atau pakai yang bubuk, atau kalau nggak dikasih vanili juga nggak apa-apa. Lalu tambahkan air sekitar 150 ml, sedikit demi sedikit aja dituanginya, jangan sampai terlalu cair. Bisa juga pakai di bawah 100 ml, atau kalau misalkan kekentalan boleh ditambah ya, tingkat kekentalannya sedang-sedang aja. Jangan terlalu cair biar nanti kalau digoreng pisangnya nggak hancur ya. Kira-kira seperti ini aja teksturnya. Siapkan tepung panir, kemudian ambil pisangnya. Kalau pisangnya terlalu besar, boleh dibelah dulu, tapi ini nggak aku belah ya, utuhan aja kayak gini. Celupkan pisang ke dalam adonan, kemudian gulingkan ke dalam tepung panir. Balur dengan tepung panir sampai merata. Lakukan semuanya sampai selesai. Dan ini adalah hasilnya. Setelah semuanya selesai dibuat seperti ini, kita ambil lagi satu. Kemudian ini kita belah kayak gini. Tapi belahnya jangan sampai putus, cukup sampai bagian pertengahan pisang aja. Nah, kalau pisangnya tadi kegedean dan buatnya sudah dibelah di awal, maka nanti dibelah lagi di bagian punggung pisang ya teman-teman. Jangan di bagian tengah pisang. Kemudian bekas belahannya ini dibalur pakai tepung lagi, pakai adonan lapisan tadi ya, kemudian ditaburi lagi pakai tepung panir. Jadi hasilnya seperti ini ya, tengahnya itu agak belah kayak gini. Lakukan semuanya sampai selesai. Dan ini aku tadi buatnya cuma 10 pieces pisang aja. Kemudian kita goreng di minyak dalam jumlah yang agak banyak dengan api sedang. Digoreng sampai dia kering dan matang. Jangan lupa dibalik biar matang merata. Apinya jangan kecil ya, karena kalau api kecil nanti dia itu bakalan lembek dan pisangnya bisa hancur. Jadi pakai api sedang cenderung besar aja. Angkat, tiriskan. Nah, ini kalau udah bisa langsung kita isi dengan selai coklat, atau mau pakai glaze macam-macam rasa juga bisa. Kemudian bagian atasnya ini aku kasih dengan parutan coklat blok putih, karena kebetulan keju aku habis ya, jadi aku kasih parutan coklat. Mau pakai meses juga boleh atau pakai sprinkle juga boleh ya. Siapkan pisang yang udah matang. Di sini aku pakai pisang jantan. Pisang jantannya ini aku pakai sekitar 8 atau 9 buah, ukurannya sedang seperti ini ya. Mau diganti pakai pisang barangan juga boleh, pakai pisang raja juga boleh. Nah, ini pisangnya kita potong-potong tipis seperti ini agar nanti lebih cepat untuk matangnya. Pastikan pisang yang dipakai itu pisang yang udah matang ya teman-teman, jangan pisang yang masih mengkel, karena nanti teksturnya atau rasanya itu akan kurang enak. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan mentega atau margarin. Kemudian ini kita masak dengan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk-aduk hingga nanti pisangnya lumat. Memerlukan waktu yang agak lama teman-teman ya, agar pisangnya tuh benar-benar tanak dan juga matang. Kira-kira seperti ini. Angkat. Selanjutnya siapkan roti tawar. Aku pakai sebanyak 9 lembar atau secukupnya aja ya. Ini roti tawarnya aku pakai juga yang ukuran kecil, kemudian pipihkan dengan rolling pin ataupun botol kaca ataupun gelas kaca sampai dia tipis. Kalau sudah, kita siapkan adonannya tadi ya. Ambil kurang lebih sekitar 1 sendok makan. Ini kita bentuk memanjang. Kalian mau pakai roti tawar yang lebar atau yang kecil terserah ya teman-teman, sesuai selera aja.
Selanjutnya ini kita gulung, nggak perlu pakai perekat, kayak gini aja. Yang penting yang bagian dilipat itu taruh di bagian bawah. Dan ini hasilnya sebanyak 9 buah ya. Selanjutnya kita pecahkan 1 butir telur di dalam wadah. Tambahkan 3 sendok makan susu cair atau juga boleh pakai susu kental manis yang dicairkan dengan air ya, tapi jangan 1 saset ya, sedikit aja. Ini kita kocok sampai nanti dia cair dan berbusa. Selanjutnya siapkan teflon, beri 1 sendok makan margarin. Ini dilelehkan dulu. Kalau kira-kira 1 sendok makan kurang ya boleh ditambah. Kemudian ambil roti yang sudah diisi dengan pisang tadi, celupkan ke dalam adonan ini. Dan ini jangan nunggu lama-lama ya, setelah dicelupkan harus langsung digoreng biar nanti bagian dari telur dan juga susu itu nggak terserap semua ke dalam rotinya. Kalau bagian bawahnya sudah berwarna kecoklatan, ini kita balik. Jadi setelah ini gulungannya dicelupkan ke dalam adonan pencelupnya, wajib langsung digoreng aja kayak gini. Bolak-balik biar matang merata hingga semua sisinya itu berwarna kecoklatan. Kalau udah ini kita angkat dan siap untuk disajikan. Siapkan pisang. Di sini nanti pisangnya aku cuman pakai sekitar 2 buah aja. Ini aku pakai pisang jantan yang udah matang, boleh juga diganti pisang raja ataupun pisang kepok. Kupas pisang, untuk pisangnya terserah ya, mau yang udah matang banget atau yang masih mengkel juga nggak apa-apa. Pisangnya di slice agak tipis aja seperti ini. Ini sangat irit dan ekonomis karena tidak membutuhkan terlalu banyak pisang ya. Kalau pisangnya udah dipotong-potong, ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan 10 lembar roti tawar. Mau ada yang berkulit atau enggak, terserah. Ambil 1 lembar roti tawarnya, kemudian ini kita gilas. Boleh pakai rolling pin, pakai gelas kaca ataupun botol kaca. Digilas sampai pipih, sampai tipis. Kira-kira seperti ini. Lakukan semuanya sampai selesai. Selanjutnya siapkan piring, masukkan tepung terigu. Ini aku pakai kurang lebih sekitar 130 sampai 150 gram. Tambahkan setengah sendok teh garam dan tambahkan juga dengan air. Dikira-kira aja teman-teman ya. Pokoknya nanti adonannya itu sampai agak encer tapi nggak terlalu encer banget. Kira-kira seperti ini. Kayak kita mau goreng pisang itu. Kemudian ambil 1 lembar roti tawarnya. Isi dengan selai coklat, mau pakai selai blueberry, strawberry, atau dengan keju juga boleh banget. Kemudian ambil pisangnya 2 slice aja, kemudian pinggirannya kita beri perekat dengan adonan tepung terigu tadi. Lalu ini dilipat dan rapatkan sampai benar-benar rapat agar nanti saat digoreng coklatnya itu nggak bocor. Ini tadi aku ada yang buat bentuk segi panjang juga seperti ini ya. Jadi sesuai selera aja mau bentuk segitiga ataupun segi panjang. Selanjutnya siapkan tepung panir dan juga adonan rotinya. Lalu kita celupkan roti ke dalam adonan tepungnya. Sampai semuanya terlumuri dengan tepung terigu. Gulingkan di atas tepung panir dan ini ratakan. Lakukan semuanya sampai selesai. Setelah dibuat seperti ini, boleh langsung digoreng atau kalau mau diselesaikan dulu dibalur pakai panir semua baru digoreng juga boleh. Kalau aku setelah seperti ini langsung aku goreng aja. Saya sudah panaskan minyak dengan api sedang, jumlahnya agak banyak. Goreng sampai nanti matang. Kalau bagian bawahnya sudah agak kering, ini bisa dibalik agar nanti matang merata. Dan kalau kedua sisinya sudah matang merata, sekarang bisa diangkat. Jangan lupa tiriskan dulu dan goreng sisanya hingga selesai. Ketika dipotong, coklatnya akan lumer seperti ini. Hari ini Umi mau bikin cemilan enak, praktis, cuman pakai 3 bahan utama aja.
Ini adalah pisang coklatos, jarang-jarang ada bikin kayak gini. Coba kalian bikin, ini rasanya enak banget. Nah, penasaran gimana cara buatnya? Tonton terus videonya hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Siapkan panci ataupun teflon atau wajan. Lalu kita siapkan juga nih pisang matang. Aku pakai sebanyak 10 buah ukuran kecil. Ini aku pakai pisang jantan ya teman-teman, atau pisang uli. Nah, ini pisangnya kita kupas, terus langsung aja dipotong-potong agak tipis kayak gini, langsung masukkan ke dalam pan. Jadi pilih pisang yang sudah matang ya, jangan yang masih mengkel. Nah, kalau untuk pisangnya ukuran besar ya bisa pakai sekitar 5 buah aja. Kemudian tambahkan dengan 2 bungkus coklatos drink rasa coklat. Ini kita tuang semuanya. Kalau udah, ini siap untuk dimasak. Nah, sebelum dimasak ini harusnya ditambahkan dengan air kurang lebih sekitar 5 sendok makan aja. Berhubung aku lupa, jadi aku masukinnya setelah pisang mulai lengket dengan coklat. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah, nggak akan mengurangi rasa. Nah, udah kayak gini, ini baru aku kasih air ya teman-teman, karena tadi kelupaan di awal. Jadi kalau teman-teman buat nanti langsung aja dikasih air di awal. Kita masak sebentar sampai nanti dia agak set aja. Kira-kira seperti ini, coklatnya udah lumer ya. Kita angkat, kemudian siapkan 1 sendok makan tepung terigu, tambahkan sedikit air, aduk rata. Ini nanti gunanya sebagai perekatnya. Lanjut siapkan kulit lumpia. Lalu kita ambil 1 sendok makan adonan pisang coklatnya. Kemudian ini kita lipat. Cara melipatnya sesuai selera aja. Kalau aku seperti ini ujungnya kita kasih perekat lagi biar nanti nggak berantakan sewaktu digoreng. Kedua sisinya diberi perekat juga biar nanti nggak lepas juga saat digoreng. Kemudian lipat dan lakukan hingga selesai. Udah, kalau aku kayak gini aja. Jadi untuk besar kecilnya sesuai selera aja ya. Dan ini jadinya sebanyak berapa teman-teman ya, ada lumayan lah. Ini kita goreng seperti kita menggoreng piscok pada umumnya ya. Digoreng pakai sampai kulit lumpianya itu kering berwarna sedikit kuning kecoklatan. Kemudian angkat, jangan lupa ditiriskan dulu. Dan goreng sisanya hingga selesai. Dan ini bentuknya tuh gemoy-gemoy kayak gini. Rasanya sangat enak. Kulitnya garing, kriuk, renyah.